Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi mengkawiril laili ala nahar tabsyaratan tabil qulubi wal itibar alladhi aiqadha min khalqihi manustafa wa zahatahu mila tidar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah. Pagi ini topik kita gampang-gampang susah. Kayaknya seperti gampang, tapi prakteknya gampang. Meskipun kadang-kadang agak susah juga. Ikhlas. Nah, judulnya bagus itu, belajar. Dan kita memang terus belajar, Bu. Kita belajar ikhlas itu kan sejak kecil, meskipun nggak jadi-jadi. Sama dengan belajar sabar ya nggak jadi-jadi, ya. Belajar syukur ya nggak jadi-jadi. Ya. Hari ini kita mau belajar ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas itu kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan tulus. Maka ada istilah tulus ikhlas. Ya, itu Bu. Tulus ikhlas. Maksudnya tulus itu biasanya juga dimaknai sebagai tanpa pamrih. Yo sing ikhlas gitu itu kan maksudnya tidak ada pamrih apa-apa. Itu dalam pengertian umum. Tetapi dalam agama yang betul itu seperti judul kita ini. Ikhlas lillahi ta'ala. Jadi Bapak Ibu kalau dalam agama ikhlas itu bukan tanpa pamrih. Tapi pamrihnya cuma satu. Lillah. Lillahi ta'ala. Hanya demi Allah, hanya ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan kasih sayang Allah, itu saja, tidak ada yang lain. Sehingga kalau kita dulu diajari guru-guru kita soal ikhlas, biasanya perumpamaan yang sering muncul itu seperti ke belakang, Pak. Yo ikhlas iki kaya nek mburi kae lho, nek wis metu ora dieling-eling meneh. Kalau sudah keluar nggak diingat-ingat lagi. Itu yang sejak dulu saya merasa kok kayak ada yang kurang pas. Sepintas kelihatannya benar, Bu. Ya memang ikhlas itu begitu, namanya juga tulus tanpa pamrih. Itu kalau sudah keluar ya sudah nggak usah diingat-ingat lagi. Kalau sudah membantu ya sudah nggak usah diingat-ingat lagi. Tetapi yang membuat saya tidak bisa menerima di dalam hati itu, wong ikhlas itu dalam agama tinggi sekali, Bu. Posisinya kalau orang sudah yang namanya mukhlis itu kan tinggi sekali, Pak. Lah kok contohnya cuma kayak ke belakang. Itu kan jadi tidak sebanding. Kalau anak-anak sekarang istilahnya itu tidak apple to apple. Tidak setara. Wong ikhlas itu tinggi sekali kok kemudian contohnya itu cuma ya itu kayak orang ke belakang. Jadi nggak pas. Nah, dari sisi bahasa, ikhlas itu kan dari akhlaso, yang kata dasarnya sebetulnya kholaso. Kholaso itu apa, Bu? Kholaso itu murni, ya Bu, murni, kemudian ya bersih, itu tuh Bu. Sampai namanya kholaso. Maka kalau ada adik-adik kirung rodong gaya sekarang, wes burung, jawabannya kholas. Wah kan gitu, Bu. Kholas itu maksudnya ya sudah selesai, udah sampai, udah. Nah itu akar kata dari ikhlas. Sehingga akhlaso itu menjadi transitif. Apa transitif itu? Jadi aktif, memurnikan, mengikhlaskan, membuat tulus, membuat murni, bersih. Nah, bersihnya apa tadi? Bersih dari niat-niatan yang lain. Nah, sekarang lillahi ta'ala. Betul-betul setelah dibersihkan, isinya itu cuma ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, memang ikhlas ini luar biasa, Pak. Kalau kita sudah bisa sampai di titik itu, hidup itu jadi nyaman sekali. Tapi kalau belum,
ini sering kali banyak masalah. Kebetulan Bapak Ibu, beberapa minggu terakhir ini saya sering kedatangan tamu. Tapi tamu yang belum bisa ikhlas. Contohnya begini, ada pengusaha itu yang mengeluh. Biasanya kalau tidak ikhlas itu kan banyak keluhannya. Apa keluhannya, Bu? Merasa dikhianati oleh teman dekatnya. Jadi punya konco kental gitu, yang selama ini kemana-mana bareng, olahraga bareng, macam-macam, tiba-tiba karena satu dan lain hal, gampangannya itu kalau sekarang ini malah menelikung dari belakang. Wah, dia merasa sakit sekali. Kok tegel ya Mas karo aku, katanya begitu. Kok tega dia sama saya begitu, padahal ini teman dekat. Padahal selama ini saya sudah baik sama dia, selama ini kalau ada apa-apa ya saya membantu dia dan seterusnya. Dia menjadi tambah shock, karena mobil kesayangannya itu waktu dia kendarai, tertabrak bis Pak, mobilnya ringsek. Lalu dia merasa sangat menderita, sudah dikhianati teman dekatnya, mobilnya ringsek, wah itu dari kemana-mana pikirannya. Waktu itu saya hanya matur begini, nah sampean bantu konco, apik karo konco, biyen ikhlas pora. Ya ikhlas Mas, ayo wes ikhlas, ya wes. Soal kemudian dia melakukan ini itu, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi yang penting tugas kita apa? Berbuat baik, melakukan kebaikan. Bahwa kemudian orang lain kok tidak membalas, ya enggak apa-apa, sudah ikhlas kok Bu. Kalau sudah ikhlas, itu artinya kita yakin bahwa catatan malaikat tidak akan tertukar, Allah sudah mengerti, sudah preso, sudah melihat apa yang kita lakukan, cukup. Maka kalau dalam lagu itu kan kasih ibu, itu kan hanya memberi, tak harap kembali. Ning niku nak ikhlas Bu. Ning nek mboten ikhlas mesti mengharap kembali. Sebab kadang-kadang ketika kita memberi, kok kemudian yang kita beri tidak berterima kasih saja kan sering ada ganjalan. Ame gari matur nuwun kok abot. Hanya tinggal berterima kasih aja kok susah. Ya kan Pak? Itu karena apa? Kita masih berharap kembali. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa kita berbuat baik itu karena memang melaksanakan perintah Tuhan. Ya kalau Allah sudah preso ya sudah cukup. Karena harapan kita hanya bagaimana Allah melihat kita, bukan bagaimana balasan dari orang lain. Nah, maka kalau kita sudah bisa sampai pada titik itu, enak sekali Bu. Maka kepada teman yang datang itu saya hanya matur begini, sampean selama ini ikhlas mboten le kekancan, le membantu, le ya ikhlas Pak. Wah, ya sudah kalau ikhlas ya sudah bahwa dia begini begitu ya itu urusan dia dengan Allah. Tetapi urusan kita sudah kita tunaikan. Satu. Tamu yang kedua Pak, teman kita yang tadinya tidak berniat untuk menjadi pejabat, tapi karena digosok oleh teman-temannya, sekarang saatnya yang muda yang tampil. Wah ini karena baru pulang dari luar negeri Pak, PhD dari luar negeri, kemudian ada biasa lelang jabatan di kampus begitu. Sebetulnya dia tidak berminat, dia lebih ingin concern ke masalah-masalah akademik. Tapi karena didorong-dorong oleh teman-teman, satu. Yang kedua, kebetulan juga pimpinan juga mendorong. Ayo ikut. Wah, akhirnya ikut. Setelah ikut, kan pakai seleksi tuh Bu. Wah, seleksi, terus akhirnya yang terpilih orang lain. Tadinya dia tidak pengen, tapi setelah digosok oleh teman-temannya, didorong juga oleh atasannya, jadi pengen Pak. Nah setelah pengen, malah tidak terpilih. Gelo. Maka tiba-tiba dari kampus dia meluncur ke rumah saya. Mboten kangsenan Bu. Tiba-tiba dia sudah sampai di depan rumah, sudah duduk di kursi di depan itu. Lalu bilang, kalau mau ketemu. Nah setelah ketemu baru dia cerita begini. Saya tadi sebetulnya Pak, kalau tidak ada siapa-siapa ya saya cuma mau duduk aja di sini. Menenangkan diri.
Nah, tapi karena kita bisa ketemu terus ceritanya itu tadinya saya tidak berminat, setelah didorong jadi pengen, nah setelah pengen malah tidak terpilih, terus gelo Bu. Nah niatnya apa ya pengen ini niatnya apa kan kembali kepada niat. Oh kalau niatnya pengen ketok, cah nom berprestasi, cah nom bisa jadi pejabat gitu, ya nanti begitu tidak kesampaian, gelo. Tapi kalau niatnya lillah, jadi ya alhamdulillah, enggak jadi ya alhamdulillah, karena memang niatnya semata-mata ingin melaksanakan amanah, ingin berbakti, ingin mengabdi. Itu jadi beda sekali Pak. Maka kata Nabi segala sesuatu itu nanti tergantung kepada niatnya. Kalau niatnya lurus itu enak banget. Tapi kalau niatnya tidak lurus, ya itu yang kadang sering jadi baper, sering jadi banyak pikiran, itu yang begitu-begitu. Tamu yang ketiga, Bapak Ibu. Nah ini kan tadi calon pejabat. Nah, ini yang tamu ketiga, ini betul-betul mantan pejabat. Ya pejabat yang cukup tinggi lah di Jogja ini. Karena mantan pejabat Pak, dia datang ke rumah itu masih pakai safari, masih pakai sepatu, sepatu dinas itu, sepatu pantofel, wah kayak pejabat tenan. Kelihatannya beliau belum bisa move on. Jadi rasanya itu, rasa pejabat itu masih terasa sekali. Cara berjalannya, wah ini pejabat beneran. Tidak bisa santai, tidak bisa rileks. Gitu. Nah, apa yang kemudian dia ceritakan Bapak Ibu? Keluhan. Keluhannya apa Pak? Anak-anak sekarang ini pada tidak ngerti sama orang tua. Dulu waktu saya aktif, anak-anak itu sering ke rumah. Minta petunjuk, minta arahan. Terus saya arahkan, saya sekolahkan, saya ikutkan pelatihan. Alhamdulillah anak-anak itu sekarang berkembang. Alhamdulillah Pak. Tapi sekarang Mas, setelah saya pensiun, blas dora tahu neng omah. Blas dora tahu mampir. Jangankan ngoleh-oleh, mampir aja tidak. Kadang-kadang kalau liwat pas saya di depan cuma ngelakson, din. Sakit hati Bu. Sakit hati. Karena dia dulu sudah merasa berjasa, membantu, mengarahkan, menyekolahkan, macam-macam. Tiba-tiba setelah pensiun, mantan anak buahnya ini dianggap tidak ngerti sama dia. Pertanyaan saya sama dengan yang pertama tadi. Lah Bapak rumiyin pun arah mengarahkan. Ikhlas napa mboten? Wah ya ikhlas. Nggih sampun pun ikhlas. Ya sudah. Karena catatan malaikat tidak akan tertukar. Allah sudah preso apa yang kita lakukan. Sampun sekap Pak. Wah neng ya kebangetan tenan nih Mas. Jangan belas ora tahu dolan. Padahal biyen telusup gitu itu. Dulu itu sering sekali ke rumah, sekarang belas. Ini mboten napa-napa, tugas kita itu hanya berbuat baik. Bahwa orang lain mengerti dengan kebaikan kita atau tidak itu terserah orang lain. Tapi tugas kita, karena memang niatnya itu lillahi ta'ala, sampun. Nah karena itu Bapak Ibu, saya aturi meresani nanti surat Al-Baqarah ayat 112. Salah satu banyak ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang ikhlas. Izinkan saya pagi ini mengutip surat Al-Baqarah ayat 112. Surat Al-Baqarah ayat 112 itu ada di halaman 17, sebelah kanan posisi paling bawah. Nek suara Ustaz tadi Hidayat tak ngoten niku. Tiru-tiru mboten napa-napa nek tiru-tiru sing apik. Balaman aslama wajahu lillah wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini pendek Pak, tapi ini rahasia langit yang dibocorkan oleh Tuhan untuk kita. Itu adalah statement Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim bahwa mereka saja yang akan mendapatkan berkah, yang akan mendapatkan anugerah dari Allah. Lalu dijawab oleh Allah, bala, tidak, boten. Siapa yang akan mendapatkan anugerah dari Allah itu? Satu, man aslama wajhahu lillah. Siapa yang menundukkan wajahnya semata-mata karena Allah. Nah itu kan lillahi ta'ala. Atau dalam bahasa kita ikhlas Bu, ikhlas. Jadi kata kunci pertama, ikhlas.
Lalu wahwa muhsinun. Nah, ini kata kunci kedua, ihsan. Jadi yang pertama ikhlas, yang kedua ihsan. Jadi Bu, ikhlas sama ihsan itu tandem. Dwi tunggal. Loro-loro ning atunggal. Itu satu paket, Bu. Blended kalau dalam istilah sekarang antara ikhlas sama ihsan. Jadi ekspresi ikhlas itu adalah ihsan. Nah, ini beda dengan pemahaman kita selama ini. Ikhlas itu artinya ala kadarnya. Iya, Mas mengikhlas-ikhlasan. Itu artinya ala kadarnya. Mboten, sebetulnya ikhlas itu bukan ala kadarnya. Ikhlas itu justru ekspresinya ihsan. Karena itu disebut dalam satu tarikan nafas di ayat itu. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Siapa yang bisa menundukkan wajahnya itu semata-mata karena Allah. Wa huwa muhsinun, dan dia terus untuk melakukan yang terbaik dalam hidup. Falahu ajruhu inda rabbih. Maka baginya pahalanya itu langsung dari Allah, Bu. Luar biasa kan, Pak? Langsung yang akan memberikan anugerah, yang akan memberikan ganjaran, yang akan memberikan balasan dari apa yang dua ini yang kita lakukan, itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari orang lain. Padahal, Pak, rezeki Allah itu tidak terbatas. Karena rezeki Allah itu tidak terbatas, itu disokke ini tidak pernah habis, Bu. Dibagi kepada siapapun tidak akan pernah habis. Saya sering mencontohkan kalau dalam matematika, bilangan tak terhingga, itu dibagi berapapun kan sama dengan tak terhingga, tuh, Bu. Oke. S tidur itu loh, Bu, bilangan tidak terhingga. Itu dibagi dengan berapapun, ketemunya tidak terhingga. Artinya apa? Kalau kita sudah ikhlas, itu enggak khawatir akan kehabisan, enggak khawatir akan mboten, Bu. Karena sudah lillah. Nah, cuma yang tidak gampang, makanya di sini istilahnya belajar. Kita harus terus belajar untuk tadi. Kadang-kadang rodo menggo, niatnya tarik lagi ke tengah supaya betul-betul lillah. Karena kalau sudah begitu, man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun, dan kemudian kita terus melakukan yang terbaik dimanapun, kepada siapapun, falahu ajruhu inda rabbih. Maka yang namanya anugerah itu langsung dari Allah piyambak. Jadi kalau sudah langsung dari Allah itu kurang apa lagi coba. Dan yang menarik Bapak Ibu, tidak hanya akan mendapatkan anugerah dari Allah, tapi ayat itu diteruskan dengan bonusnya dua lagi, tambah bonus. Sudah dapat ganjaran, masih ditambah bonus, Pak. Bonusnya apa? Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Bapak Ibu, takut, khawatir, itu biasanya menyangkut masa depan. Hal-hal yang berkait dengan yang belum terjadi. Lalu sedih, itu biasanya dengan yang lalu, yang sudah terjadi. Gelo, itu kan biasanya dengan yang sudah terjadi. Sedih itu karena kehilangan, karena macam-macam, itu karena sudah terjadi. Tapi kalau khawatir, kalau takut, itu biasanya berkaitan dengan masa depan. Bapak Ibu, kalau orang sudah tidak takut dengan masa depan, sudah tidak sedih dengan masa lalu, kurang nopo malih, Pak. Kan hidupnya jadi enak banget. Iya, Pak. Jadi enak sekali, karena menghadapi masa depan kita tidak takut, melihat ke belakang kita juga tidak sedih. Loh apa ada toh Pak orang yang kalau menengok ke belakang itu sedih? Banyak, Bu. Ada yang gagal misalnya, terus ada temennya, Bu, biyen kae piye wis serasa ngomong ke kuwi marake sedih. Kan itu, Pak. Karena mungkin di masa lalu ada yang mengecewakan. Misalnya kegagalan atau apa. Lalu ya itu ekspresinya wis rasa diomongke semarake sedih. Itu biasanya apa yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, yang menakutkan itu biasanya masa depan. Takut dipindah, takut diberhentikan, takut tidak diajak,
takut ditinggal, takut macam-macam. Itu ketakutan terhadap hal-hal yang belum terjadi. Terus terang, Bapak Ibu, banyak orang yang punya dua-duanya. Ke depan takut, ke belakang sedih. Wah, niku pun rekoso tenan. Itu yang di dalam bahasa psikologi, sumber stres yang paling sering saya temukan itu ya dua itu. Takut sama sedih. Takut ditinggal pasangannya. Itu kan padahal belum terjadi. Orang cemburu yang berlebihan, itu kan kadang-kadang karena takut, Pak. Misalnya begini, biasanya baik-baik saja. Tapi begitu salah satu pensiun, atau dua-duanya pensiun, tapi biasanya yang lebih berat itu kalau salah satu yang pensiun. Niku terus yang pensiun rada sensi, Bu. Sensi niku napa? Ya baperan, nggih Pak, baperan. Misalnya begini, ini pengalaman cerita teman-teman yang ampun pensiun. Padahal pensiun ya memang sudah sampai waktunya, atau bahkan pensiun dini. Nah di awal itu seneng, was, merasa mangkat neng kantor, serasa mikir gawean, seneng-seneng di rumah bersih-bersih, apa saja macam-macam. Awalnya begitu, minggu pertama, minggu kedua, bulan pertama, bulan ketiga, merdeka Pak. Tapi suwe-suwe, kok rutin, kan jadi bosen apa? Ming dolanan taman, resik-resik, wah lama-lama bosen. Padahal dulu kalau di kantor rapat, sebagai pimpinan ada yang diperintah, tudang-tuding. Nah terus begitu nggak pernah rapat, nggak ada yang ditudang-tuding, terus yang ditudingi pindah ke Bu. Aneh, yang ditudingi biasanya kalau tidak pasangannya, nggih anak putu, kok terus jadi muda galak, kok jadi sering ngegas, misalnya gitu Pak. Itu kenapa nggih? Ada perubahan yang orang sebetulnya harus selalu bisa mengendalikan, bisa menyesuaikan. Tapi kalau dia ikhlas menerima itu, karena memang semuanya bisa derming lakoni, penak banget pun muntah nopo-nopo. Nah kadang-kadang kalau yang belum menerima, terus pikirannya aneh-aneh. Itu yang kemudian anak-anak sekarang mengatakannya sebagai overthinking. Nopo overthinking niku Pak? Le ngulur niku kadoan. Gitu Pak, le ngulur niku kadoan. Misalnya, pasangan kita sudah pensiun, kita belum. Kan yang satu di rumah, yang satu masih dinas apa? Masih tugas kemana-mana. Nah yang di rumah itu lama-lama, iki nih arep tindak kok le nyemprot nganggo longa wangi, nganti tekan buri, ku gak arep ketemu sapa. Lah gitu Bu. Apalagi yang ini merasa aku wis pensiun, wis tuwa, wis ora. Wah, sudah. Terus akhirnya banding-banding ke. Nah, padahal kan ojo dibanding-banding ke gitu Bu. Ojo disaing-saing ke. Tapi ini mau tidak mau begitu karena yang ini sudah berhenti, yang ini masih aktif. Mangke Kang Sene pulang rapat kondur jam sementen telat, ngetemen pun deg-degan. Iki kok telat ki mampir ngendi ya? Padahal nggih mboten mampir-mampir mau pancen rapate dereng rampung. Nah, tapi karena situasi yang begini itu jadi sensitif. Nah, ini Bapak Ibu yang kadang-kadang bikin stres. Itu karena kekhawatiran menyangkut hal-hal yang belum terjadi atau sebaliknya, sedih ketika kita melihat ke belakang. Nah, kalau orang yang ikhlas pun namanya juga ikhlas, sing wis ya wis. Kan ngaten. Berarti tidak sedih lagi dengan apa yang sudah terjadi. Sehingga kalau ditanya tentang masa lalu, dia bisa bercerita meskipun masa lalu itu menyakitkan, tapi dia bisa bercerita dengan tersenyum. Loro ya Mas. Wah, loro banget yang kareng guyu. Nggih ta? Wah, mesti biyen loro tenan ya Mas. Loro. Wah, ya biasa tuh jenenge wong urip yo nganggo lara barang. Itu jadi menceritakannya dengan enak. Meskipun itu sesuatu yang menyedihkan di masa lalu. Nah, siapa yang bisa begitu, Bu? Orang yang sudah ikhlas. Yang kedua, muhsinun. Dia selalu melakukan yang terbaik. Meskipun gagal, tapi dia bilang kepada diri sendiri, wis ora kainan. Lho kok wis ora kainan, Be? Lah mbiyen niatku ikhlas lillahi ta'ala. Terus saya sudah melakukan yang terbaik. Ya wis. Nek dadi ya alhamdulillah, nek ora dadi
Ya pancen dudu rezekine kan gitu. Tugas kita hanya melakukan yang terbaik. Ngeten Bapak. Sudah, kalau sudah melakukan yang terbaik, sudah. Nanti Allah yang akan mernahke. Allah yang akan meletakkan kita itu pada posisi yang paling tepat untuk kita itu di mana. Andeng kadang-kadang awake dhewe niku nggih sok sak karepe dhewe. Maunya itu nek aku pengen ngene keturutan. Kalau saya pengen itu kesampaian. Padahal ini itu belum tentu yang terbaik untuk kita loh Bu. Maka dalam Al-Quran ada ayat, bisa jadi apa yang kamu cintai itu tidak baik bagi kamu. Asa antuk hibbu syai'an, justru malah wa syarrul lakum. Atau sebaliknya, bisa jadi apa yang kamu benci itu malah baik bagi kamu. Gitu Bu. Kadang-kadang kan gitu. Pengalaman hidup kita kan mengatakan begitu. Allah sudah memilihkan yang terbaik buat kita. Nah, yang bisa menerima lilo legowo dengan keputusan-keputusan Allah itu hanya orang yang ikhlas. Kalau yang belum ikhlas, kayak teman-teman yang datang ke rumah itu Bu. Piye toh? Wingi ngongkon-ngongkon kon melu lelang, kon melu tes. Bahasan melu, ora kepilih, ora dipilih. Nah, saya cuma nanya, sing milih sapa ya Kang? Sing milih ya pimpinan. Nah, nek sing milih pimpinan kan ya terserah pimpinan toh. Ya kita gitu saja, wong kita jadi anak buah kan ya tinggal ikut. Ya kepilih ya alhamdulillah, tidak ya enggak apa-apa gitu saja. Kan enak. Karena semua kita niatkan lillahi ta'ala. Nah, Bapak Ibu, ikhlas itu komponennya ada 3. Satu yang disebut dengan ikhlasun niyah. Niat yang betul-betul ikhlas, tulus lillahi ta'ala. Jadi niatnya Pak, yang bersih itu niatnya, nawaitunya. Maka tadi saya selalu bertanya kepada tamu-tamu saya, Rumien ikhlas mboten? Enggak ikhlas. Ya sudah, kalau sudah niatnya ikhlas lillahi ta'ala, kita kan enggak berharap dari yang lain-lain. Yang lain-lain itu kita anggap sebagai bonus. Kalau datang ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa, omeng bonus. Tapi kita sudah yakin bahwa kebaikan yang kita lakukan itu sudah dicatat oleh malaikat. Allah sudah periksa apa yang kita lakukan. Nah, itu yang disebut dengan ikhlasun niyah. Karena begini Bapak Ibu, kalau hadis yang soal hijrah itu kan Rasulullah ngendika begini. Orang hijrah itu kan niatnya macam-macam. Dulu para sahabat pun juga niatnya macam-macam. Ada yang niatnya hijrah itu lillahi ta'ala dari Kanjeng Nabi. Tapi kan ada yang hijrah itu limra'atin yang kihuha yang akan dinikahi. Jadi karena wanita yang akan dinikahi. Kebetulan calonnya itu derek hijrah. Wah, ini nek sing disenengi melu hijrah, kok nek aku ora melu hijrah ora sida kan gitu, Pak. Lalu ada sahabat yang hijrahnya itu karena wanita yang mau dinikahi. Nah, kalau karena wanita yang dinikahi, maka kata Nabi, ya kamu hanya akan mendapatkan wanita yang akan kamu nikahi. Itu saja. Karena innamal a'mal binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, maka kalau niatnya itu lillahi ta'ala, nah inilah yang kemudian dihitung sebagai ibadah kepada Allah. Sebagai upaya untuk at-taqarrubu ilallah. Untuk bertakarrub kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu, kalau orang sudah merasa dekat, sudah merasa cinta kepada Allah, itu kalau Allah disebut, hatinya bergetar. Nanti saya terangkan itu. Yang kedua, setelah ikhlasun niyah, itu itqanul amal. Sing tenanan, itqanul amal. Jadi ikhlas itu cirinya satu, niatnya betul-betul hanya lillahi ta'ala, bukan karena yang lain-lain. Dan yang kedua, itqanul amal. Maka tadi, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Melakukan yang terbaik. Maka ciri yang kedua, itqanul amal. Itkon itu tenanan, pol. Napa nggih? Nggih tenanan. Sungguh-sungguh. Ya, jihad di dalam
melaksanakan apa yang tadi sudah menjadi niatnya. Maka yang namanya ikhlas, sejak awal tadi saya matur Bapak Ibu, yang namanya ikhlas itu bukan ala kadarnya. Soalnya pengen kelas-kelasan ya Mas. Terus nyambut gawe ala kadarnya, mboten. Tapi justru karena lillah, karena Allah yang dia cintai, maka kemudian dia selalu melakukan yang terbaik. Maka yang kedua ini, itqanul amal. Melakukan yang terbaik. Bon Pak, kalau orang itu niatnya tulus, hanya lillah. Dan kemudian di mana-mana selalu melakukan yang terbaik. Wah, niku mesti ngerezekeni Pak. Orang pasti senang bekerja sama. Ya Pak, karena orangnya tulus, nggak ada niatan macam-macam dan selalu melakukan yang terbaik, maka rezeki itu akan terus mengalir Pak, pasti itu. Karena janji Allah tadi, walahu ajruhu inda rabbi. Kadang-kadang yang namanya rezeki itu kan min haitsu la yahtasib. Kita tidak tahu dari mana datangnya, itu kok ya tahu-tahu. Tetapi itu akan diberikan kepada mereka yang tadi. Niatnya tulus dan melakukan yang terbaik. Kemarin itu saya lihat acara Kick Andy yang sudah lama. Ada anak muda yang cuma lulusan SD. Bu. Anak muda lulusan SD yang membuka warung gratis untuk yang tidak mampu. Sampai di Jakarta, 5 warung Pak. Masing-masing sehari itu 200 bungkus, 200 porsi. Berarti kalau 200 kali 5, 1.000. Sehari dia berbagi 1.000 bungkus gratis Bu. Padahal yang lulusan SD, prihatin, wah pernah jadi kuli, pernah jadi pembantu, pernah jadi macam-macam. Pernah nakal, pernah di penjara, pun pokoknya anak ini anak jalanan Pak. Nah tapi karena anak ini baik, ingin menjadi orang baik, suatu ketika dia ikut sholat di masjid, terus bilang sama takmirnya, saya pengen jadi orang baik. Bagaimana caranya? Ya suruh sholat, suruh berbuat baik kepada orang lain. Berbakti kepada orang tua. Maka ketika orang tuanya sakit, dia bawa orang tuanya itu ke Jakarta. Padahal dia sendiri tidak punya apa-apa. Ngopeni wong tuane, ngopeni adi-adine lho pripun Bu. Sampai selesai. Singkat cerita orang tuanya meninggal dan dia terus membesarkan adik-adiknya. Habis itu, suatu ketika dia di depan masjid itu lihat ada ibu-ibu tua yang sedang sambil terbatuk-batuk itu mulung. Lalu ditanya ibu, umurnya berapa? Itu sudah 80 tahun lebih katanya umurnya. Rumahnya mana? Oh desa sana. Nah kemudian diantar Pak, diantar pulang. Ternyata setelah dia tanya tetangga kanan kiri, pemulung ini sebatang kara, tidak punya saudara, tidak punya siapa-siapa. Maka dia memulung untuk makan. Apa yang kemudian dilakukan oleh anak ini Bu? Karena terdorong ingin berbuat baik dan ingin menjadi orang baik. Akhirnya setiap hari dia sama istrinya juga sama-sama tidak mampu, itu memasak dan kemudian diberikan ngerangsum nenek ini Pak. Selalu didatangi, didulang, dirawat nenek ini. Singkat cerita sampai nenek ini meninggal. Sebelum meninggal katanya, nenek ini bilang sama anak ini, nanti apa yang kamu inginkan akan kesampaian. Nanti apa yang kamu belum punya, kamu akan punya. Didongake kali nenek yang menerima santunan dari sahabat kita ini. Kata di situ dia bilang, betul Pak. Jadi setelah nenek ini tidak ada, dan kemudian tiba-tiba di masjid itu ada jamaah yang menawarkan pekerjaan. Kamu mau nggak ikut jualan? Oh, jualan apa Pak? Jualan alat murotal, kaya radio murotal nih Bu. Nah tapi saya tidak punya modal. Sudah kamu jualan saja, modalnya dari saya. Kon ngedolke Bu. Dan ternyata jualannya kemudian laris. Sehari itu hampir bisa terjual berapa puluh alat itu. Dia dapat duit banyak sekali.
dia dapat keuntungan banyak. Karena biasanya nggak pernah pegang uang, dia dapat uang banyak, diberikan sama istrinya. Tapi karena istrinya juga orang baik, nggak mau menerima, ini lentok saka ngendi? Karena biasanya nggak punya uang, tiba-tiba dikasih uang banyak, itu malah, ini lentok saka ngendi? Nah, kalau orang baik kan gitu. Dia nanya, dapatnya dari mana? Nah, setelah dikasih cerita, tadi suruh menjualkan begini begitu, akhirnya bisa menerima. Nah, niatan yang baik dan kemudian melakukan yang terbaik, itu ternyata yang namanya kebaikan, itu balasannya juga kebaikan, Pak. Itulah yang difirmankan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 60. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan, itu kecuali kebaikan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika kemudian dia melakukan yang terbaik, itu ada saja. Entah itu datangnya dari mana, gantian orang lain itu yang berbuat baik kepada dia. Nah, ketika dia terus berbuat baik, tadi pertama mendirikan itu warung gratis. Tiba-tiba, Pak, katanya, saya belum punya rumah, kata teman ini. Pengen punya rumah. Tiba-tiba ada orang yang meminta dia, dah itu ada rumah saya, 2 lantai di pinggir jalan, enggak dipakai saja. Di Jakarta, rumah 2 lantai. Nah, itu yang membuat dia kemudian terus berkembang dan terus berbuat baik. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, 1, ikhlasun niyah. Yang kedua, itqanul amal. Nah, yang ketiga, nah ini seperti yang dilakukan teman kita tadi. Apa, Bu? Jaudatul ada. Memanfaatkan hasilnya yang benar sesuai dengan ketentuan agama. Jadi ketika niatnya lillahi ta'ala, kemudian dia melakukan yang terbaik, kan biasanya sukses. Nah, setelah sukses, kemudian dia ringan berbagi. Dia bagi dengan orang lain, tidak cuma dipakai sendiri. Nah, maka ketika anak ini sudah berhasil, maka kemudian ingin berbagi. Maka setiap hari sekarang ini, dia bisa 1.000 bungkus, Bu. Bayangkan, sehari kok 1.000 bungkus itu kalau dikalikan sekian rupiah saja sudah berapa itu? Jadi kalau nanti habis selesai ini turun di bawah ada soto, itu bagian dari ini, Bu. Mungkin karena takmir sudah berhasil gitu ya, wade sudah berhasil, ya berbagi. Ya enggak apa-apa, hari ini soto, mungkin besok lagi apa lagi. Berbagi. Ya. Orang sekarang menyebutnya Jum'ah berkah atau apa gitu ya. Tapi intinya adalah berbagi. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita terus belajar ikhlas. 1, niatnya itu kita rapikan, Pak. Kadang-kadang secara manusiawi, kita ini punya apa nggih? Punya ambisi, punya pamrih macam-macam. Mari kita rapikan lagi, kita tata ulang, kuliah ya lillah, bekerja ya lillah, ngomong anak putu ya lillah, membantu ya lillah. Sebab ada yang membantu kan karena pencitraan, bisa terjadi tak, Bu? Mulyane wis do bantu, mosok aku durung. Nah, ini kan hanya karena nggak enak sama orang lain. Bukan karena lillah. Tapi kalau sudah lillah, insya Allah, lalu yang kedua, dilakukan dengan sepenuh hati. Itu yang tadi disebut dengan itqanul amal. Lakukan yang terbaik. Maka ketika menjadi pimpinan, lakukan yang terbaik. Sebagai pimpinan, ya pimpinan yang bertanggung jawab, dan lakukan yang terbaik. Tapi nanti kalau sudah tidak menjadi pimpinan, misalnya, kemudian menjadi anggota, ya jadilah anggota yang terbaik, kan gitu, Bu. Jadi dimanapun kita, itu kalau melakukan yang terbaik, wah keren, Pak, keren. Sudah, di peran kita masing-masing, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Nah, tapi nanti kalau sudah berhasil, jangan hanya untuk sendiri, dibagi, Pak. Itu namanya pemanfaatan hasilnya secara betul.
Jadi tidak hanya untuk diri sendiri. Jadi kalau berhasil itu kita ingin orang lain juga supaya ikut berhasil. Jangan cuma dipakai untuk sendiri, tapi dibagi. Ilmunya dibagi, rezekinya dibagi, kesempatannya dibagi. Nah, orang yang mudah berbagi, itu orang yang ikhlas. Nek sing dereng ikhlas, angel mesti. Oleh golek we angel kon ngedum. Ya mencarinya saja susah ya, masa disuruh bagi-bagi. Nah, itu tergantung paradigma kita. Insya Allah kalau orangnya ikhlas, tulus, lillahi ta'ala, lalu dia akan selalu melakukan yang terbaik dimanapun. Nah, nanti kalau sudah dapat, tidak hanya untuk sendiri, tapi dibagi-bagi. Insya Allah, Bu. Itu yang akan mengantarkan kita nanti kembali kepada Allah dengan bekal yang cukup. Karena secara pribadi, pada kita baik, amal kita juga baik. Nah, alhamdulillah kita ini sudah diberi umur yang panjang, mudah-mudahan di sisa umur kita ini bisa kita manfaatkan secara optimal dengan amal yang terbaik. Ya, sebelum nanti kita dihisap, kita hitung-hitung sendiri dulu, Bu. Ini kira-kira sudah cukup belum modalnya untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menghadap Allah itu istilahnya bukan meninggal, tapi kembali. Iya kan, Pak? Makanya kalau ada orang yang meninggal, ungkapan kita kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kepada Allah kita akan kembali. Nah, memang kalau soal kembali itu tergantung masing-masing. Nek sing teng omah nyenengke, itu kita kembali mesti seneng. Ya kan, Bu? Tapi nek sing teng omah mboten nyenengke, niku arep mulih wegah. Kita mesti ada kendala kalau mau pulang. Tapi kalau yang di rumah itu menyenangkan, baiti, jannati, kaya swarga, itu mesti pengen segera pulang. Saya sering cerita ada teman di kantor itu yang nggak pulang-pulang, Bu, kalau di kantor sampai sore. Suatu ketika saya tanya, "Lho, Kang ono lemburan, Bo?" "Mboten, Pak." "Agak ora kondur." "Ah, wangsul meng marake mumet ngoten niku, Bu." Itu kan berarti dia kembali itu tidak nyaman. Tapi kalau orang ikhlas, yang tadi amalnya baik, semua sudah dilakukan lillah, kondur wah mesti seneng. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pulang itu gembira karena akan bertemu kembali dengan Allah. Dan kita sudah punya bekal yang cukup untuk laporan. Loh, ini ketika kita diberi kesempatan, kita sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan di dunia. Mudah-mudahan di ujungnya kita bisa mendapatkan husnul khotimah. Amin. Nasrun minallah, fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.